Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini kita ada satu buah ponsel dari Oppo, yaitu Oppo A78 5G. Bukan Oppo A78 NFC ataupun Oppo A78 4G, melainkan untuk generasi pertama dari Oppo A78 5G. Kalau dilihat dari acara peluncurannya, emang video ini cukup telat ya, karena udah ada ya kisaran 3 atau 4 bulanan dari awal peluncuran ponsel Oppo A78 yang ada di tangan saya ini. Dan buat unit yang kita review di video kali ini adalah warna ungu. Sedangkan untuk varian warnanya sendiri sebenarnya ada dua varian kalau nggak salah, yaitu warna ungu yang kita review ini dan juga warna hitam. Di awal saya pegang ini ponsel, sekaligus kita lihat-lihat dari spesifikasi ataupun fitur yang dimiliki oleh Oppo A78 5G. Saya sendiri heran banget, kok bisa ponsel kayak gini dibanderol dengan harga 4 juta kembali Rp1.000. Karena kalau kita lihat dari berbagai spesifikasi ya, misalnya dari desain, kamera, layar maupun performa, ponsel ini bisa dibilang biasa aja. Bahkan kalau dilihat dari segi harga, ponsel ini terlalu overpriced. Dan kenapa saya bilang gitu? Pastiin kalian simak video ini dari awal hingga selesai agar gak ada salah satu pun yang ketinggalan ya. Lebih tepatnya gak salah paham antara penjelasan saya dengan pengertian kalian atau penjelasan yang kalian tangkap dari video kali ini. Yang pertama kita bahas dari segi harganya. Ponsel ini dari acara peluncuran pertama hingga sekarang ini masih tetap anteng harganya. Ada di 4 juta kembali Rp1.000 atau lebih tepatnya Rp3.999.000. Dengan harga segitu, kalau dilihat dari segi desain, ponsel ini bisa dibilang biasa aja, karena sekarang ini ponsel dengan harga tersebut atau tampilan desain seperti ini bisa dibilang cukup mainstream ya. Dengan dua kamera dengan tampilan boba yang kelihatan gede, kemudian bodinya yang pakai bodi mengotak seperti ini udah biasa banget dengan ponsel di harga kelas 2 jutaan ke atas atau lebih tepatnya ponsel kelas menengah. Cuman keunggulan dari desain ataupun bodi dari Oppo A78, yang saya suka dari bodi ataupun backdoor Oppo A78 ini meskipun kelihatan glossy, tapi nggak mudah kotor, lebih tepatnya nggak mudah ninggalin bekas di jari kita. Kemudian di bagian samping kanan di sini terdapat satu buah tombol power yang sekaligus bisa kita pakai sebagai sensor stick jari. Kemudian di bagian atasnya polos, gak ada lubang speaker ataupun lubang noise cancelling. Sedangkan di bagian sampingnya di sini terdapat lubang SIM tray dengan 2 SIM plus 1 slot kartu member eksternal, dan tentunya di sini terdapat 2 buah tombol volume. Sedangkan di bagian bawah di sini terdapat satu buah lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian satu buah lubang speaker. Dan waktu kita beralih di bagian depan, nah ini saya kaget banget. Kenapa saya bilangnya kaget? Ya, karena untuk ponsel dengan harga 3.900.000-an atau 4 juta kurang 1.000, ponsel ini terbilang ya cukup aneh lah. Karena tampilan seperti ini biasanya kita temuin di ponsel harga 2 juta ke bawah atau 2 jutaan rupiah kurang lebihnya. Dari tampilan depannya yang masih pakai layar tampilan layar V-Display atau Infinity V-Display. Kemudian untuk bezel bagian bawahnya ini di ponsel harga 4 juta masih terasa tebel banget ya. Cuman untuk frame bagian sisi kanan maupun kiri emang udah terasa cukup tipis. Ya standar ponsel di harga 4 jutaan rupiah. Dan yang bikin saya kaget lagi dengan spesifikasi atau harga dari Oppo A78, tentunya karena resolusinya belum Full HD+. Layarnya masih pakai resolusi HD Plus saja dengan ukuran 6,56 in. Untuk proteksinya juga masih pakai Panda Glass. Cuman untungnya di layar Oppo A78 ini udah punya dua opsi refresh rate yang dimiliki, yaitu refresh rate 90Hz atau refresh rate standar, dan gak ada refresh rate otomatis. Entah Oppo pakai trik apa bisa jual Oppo A78 ini dengan harga 4 juta rupiah. Dan waktu kita tes pakai ini ya, multi touch test, ini bisa kalian lihat, ini maksimal pointer deteknya nyampe 10. Kemudian waktu kita cek untuk sensor yang dipakai dari Oppo A78, di sini untungnya juga ponsel ini udah punya gyroscope hardware. Kemudian ponsel ini juga udah punya sensor magnetik. Jadi buat kalian yang suka pakai Maps, tentunya ponsel ini udah cocok banget. Lalu untuk sensor lain yang dimiliki oleh Oppo A78 5G, ponsel ini untungnya udah punya fitur NFC.
Selanjutnya kalau kita cek di bagian tentang perangkat, Oppo A78 udah pakai ColorOS versi 13 dan tentunya berjalan pakai Android versi 13 juga. Lalu di bagian performa, ponsel ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 700 5G octa-core, kemudian ditopang dengan RAM sebesar 8GB dan bisa kita tambahin lagi dengan RAM virtual hingga 8GB, dan untuk memori internalnya di sini udah tergolong lega di 128GB dan bisa kalian tambahin lagi dengan memori eksternal. Dan buat kalian yang penasaran dengan skor Antutu yang dihasilkan dari Oppo A78, nah ini bisa kalian lihat sama-sama. Untuk Antutu yang dihasilkan dengan chipset MediaTek Dimensity 700 5G di harga 4 juta kurang Rp1.000 pakai Antutu benchmark versi 10. Nah ini Antutunya bisa mencapai 404 ribuan poin. Di harga segini, kalau kita bandingin dengan kompetitor lain, tentunya skor Antutu yang dapetin dari Oppo A78 ini tergolong rendah banget ya. Apalagi mengingat harganya 4 juta kurang Rp1.000. Dan buat settingan grafik dari game Mobile Legends atau game ringan, ponsel dari Oppo A78 5G ini punya refresh rate super dengan grafis tinggi. Ini cukup menarik karena refresh rate-nya super, tapi umumnya biasanya kan bisa dapat di grafis ultra. Untuk gameplaynya sendiri, ponsel ini bisa menghasilkan kualitas performa atau permainan yang mulus dan juga lancar banget. Ya tentunya udah aman, apalagi ponsel ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Jadi buat nemenin kalian dalam bermain game tentunya ponsel ini udah bisa banget. Selain itu untuk pengisiannya juga udah tergolong ngebut di 33 watt, dan buat mengisi dari 0 hingga 50% itu cuma membutuhkan waktu di bawah 30 menit saja. Selanjutnya di bagian fotografi dari Oppo A78, ponsel ini hadir dengan 2 sensor kamera saja di bagian belakang ya. Untuk tampilan sekilas sih emang kelihatan keren banget karena untuk frame kameranya, ponsel ini punya boba yang kelihatan sangat gede banget. Dan sensornya sendiri terdiri 50 megapiksel untuk kamera utama dan 2 megapiksel buat kamera depth sensor. Sedangkan buat kamera selfie-nya, ponsel ini mengandalkan resolusi 8 megapiksel saja. Dan buat kualitas perekaman videonya, ponsel ini cuman mentok di 1080 30 fps aja, baik itu untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Mentoknya cuma di 1080 30 fps. Dan berikut ini adalah hasil foto dari Oppo A78 yang menurut saya kualitas fotografinya itu biasa banget, apalagi dalam kondisi kurang cahaya, lebih tepatnya foto maupun perekaman video di malam hari. Bahkan untuk perekaman videonya juga ponsel ini belum memiliki sistem stabilisasi. Ini hasil kamera depannya 1080 30 fps, nggak ada stabilisasi ataupun fitur lainnya ya. Kalau video juga nggak ada di ponsel ini. Inilah hasilnya kayak gini ya. Ponsel 4 juta kembali Rp1.000. Kamera ponsel 4 juta kembali Rp1.000 kayak gini hasilnya. Gila, keren banget. Keren ya. Nggak ada stabilisasinya. Jadi inilah hasil kualitas perekaman dari ponsel Oppo A78 5G dengan resolusi 1080 30 fps. Jadi sangat disayangkan banget dengan harga 4 juta kurang Rp1.000. Ponsel ini nggak punya sistem OIS ataupun AIS, lebih tepatnya nggak ada stabilisasi buat perekaman video dari Oppo A78 5G. Bahkan ponsel ini juga buat perekaman videonya nggak ada dual video. Selanjutnya buat pengalaman multitasking pada ponsel Oppo A78. Buat kalian yang cuman sekedar browsing-browsing, tentunya ponsel ini udah nyaman banget karena punya refresh rate di 90 Hz. Bahkan yang saya suka dari Oppo A78 ini ketika kita pakai buat nonton video. Tapi saya sukanya bukan untuk kualitas gambar yang dihasilkan ya, karena untuk layarnya aja masih belum punya resolusi Full HD+. Tapi yang saya suka dari Oppo A78 ini adalah untuk kualitas audionya yang mantap banget. Bassnya dapet, audionya juga untuk volume atas dan juga bawah itu udah seimbang. Jadi untuk pengalaman audio dari Oppo A78 ini mantap, nggak ada komplain dari saya.
Dan kesimpulan dari saya setelah mereview ponsel dari Oppo A78, saya tuh nggak habis pikir kenapa ponsel ini bisa dijual di harga 4 juta kurang Rp1.000. Padahal buat spesifikasi ataupun fitur-fitur yang dimiliki oleh Oppo A78 ini bisa dibilang minus banget kalau kita bandingin dengan berbagai kompetitornya, entah itu sesama BBK ataupun brand Cina lainnya. Jadi buat kalian yang nanya apakah ponsel ini recommended atau enggak, kalau saya pribadi buat secara keseluruhan atau lebih tepatnya pandangan saya dalam berbagi sisi, entah itu buat kalian yang suka game, suka fotografi ataupun sekedar multitasking, ponsel ini tergolong nggak worth it, nggak masuk kategori ponsel yang recommended di harga 3 juta atau 4 juta rupiah. Tapi itu menurut saya pribadi ya. Kalau menurut kalian sendiri sih, coba aja tulis di kolom komentar dan kita lihat seperti apa komentar dari netizen mengenai Oppo A78 ini. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.